tidak akan menghentikan kami untuk datang beribadah kepadamu, memuji, memuliakan Engkau, bersorak-sorai bagimu sebagai ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu Tuhan. Biarlah kalau kami sudah melakukan semuanya itu, tiba saatnya bagi kami mau duduk berdiam diri. Kami mohon Engkau berbicara kepada kami. Kami mohon Engkau mengajar kami. Kami mohon Engkau menguatkan kami. Kami mohon Engkau menasehati kami. Dan kami mohon Engkau menghibur kami melalui firman-Mu. Sehingga kami dapat belajar dan terus bertumbuh di dalam Engkau. Dan biarlah kami juga boleh diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Sampai pada saat kami boleh terima tubuh dan darah-Mu sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Terima kasih Bapa Surgawi. Roh Kudus, kami mohon berkaryalah, berbicaralah kepada kami. Kami semuanya siap untuk menerimanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini sekalipun cuaca begitu kurang baik, tetapi kita percaya Tuhan tetap baik bagi kita. Ada amin. Ya. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, maaf hari ini telat karena ada kegangguan teknik sebentar ya sedikit. Nah minggu ini adalah minggu pertama yaitu bulan November ya, cepat sekali bulan November. Bulan depan Christmas. Wow. Nah kita mendapatkan tema yang baru yaitu beban hidup. Bulan yang lalu yaitu apa? Selama ada kesempatan, ya. Jadi selama ada kesempatan, saya percaya bahwa Roh Kudus berbicara kepada kita semua, bagaimana kita mungkin sebagian dari kita itu diingatkan oleh Tuhan supaya selama ada kesempatan kita itu mau melayani Tuhan. Selama ada kesempatan kita mau berubah. Selama ada kesempatan kita mau mengampuni. Selama ada kesempatan kita mau melakukan hal-hal yang luar biasa. Ada amin. Ya. Nah, jadi tolong itu diperhatikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita tidak membuang, menyia-nyiakan kesempatan yang kita dikasih oleh Tuhan. Ya. Nah, itu sangat penting, Saudara ya. Nah, jadi sendiri ajalah yang atur kehidupan kita yang kita lewati sehari-hari. Nah, hari ini kita bisa melihat bahwa beban hidup. Jadi sepanjang bulan November kita akan belajar apa itu beban hidup. Nah, saya percaya bahwa setiap kita itu pasti ada beban, ya. Pasti ada beban. Yang namanya beban hidup, ya. Kalau yang begini nih, beban hidupnya udah berat banget gitu, ya. Udah berat banget. Ada juga beban hidup yang enggak terlalu berat gitu, ya. Jadi macam-macam itu beban hidup. Ya, jadi kita akan melihat bersama-sama. Saya yakin bahwa di dalam hidup ini kalau tidak ada beban itu artinya kita bagaimana ya? Nggak mungkin gitu, nggak mungkin. Kita nggak mungkin tidak ada beban. Pasti ada beban. Ya. Cuman hanya bagaimana kita bisa menghadapinya, bagaimana kita bisa menangganinya, dan apa yang harus kita lakukan di dalam keadaan seperti ini, ya, seperti gambar ini, ya. Nah, mari kita bersama-sama melihat. Coba tolong slide-nya ini. Haleluya. Yang pertama, page 1. Nah, rupanya dia punya PowerPoint-nya nggak bekerja kali, ya. Nah, ini dia beban hidup. Beban hidup, burden life. Coba kita lihat Lukas pasalnya yang ke berapa? Ke-11 ayat 46. Coba kita lihat Lukas 11 ayat 46. Lukas 11 ayat 46. Bisa? Lukas 11 ayat 46.
ayat 46. Oke, sudah ketemu? Buka HP masing-masing karena HP jalan. Oke. Demikian firman Tuhan Lukas 11 ayat 46 ya. Tetapi ia menjawab, ini udah keluar. Tetapi ia menjawab, celakalah kamu juga hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang. Tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Nah, kalau misalnya kita coba hanya baca ayat yang ke-46, mungkin agak bingung ya. Tetapi kita tahu bahwa sebelum-belumnya Tuhan Yesus itu lagi bicara dengan orang-orang Farisi. Nah, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, orang-orang yang yang mau meninggikan diri di depan banyak orang, ya, dan imam-imam itu yang mau bisanya cuma hanya suruh orang melakukan ABCD, melakukan ritual. Ya, melakukan ritual. Kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus itu, bawa ini, bawa itu, kasih ini, kasih itu. Wah, segalanya gitu. Jadi semua Israel itu merasa terbeban, merasa banyak beban yang menimpa mereka. Belum mereka mau ngatur keluarga, belum mereka mesti dagang, belum mereka mesti begini, mesti itu kerja. Lalu harus dibebani lagi dengan ritual-ritual. Nah, kenapa Yesus katakan bahwa beban-beban yang tak terpikul pada orang, tapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu. Ya, orang-orang ini bisa suruh orang, tapi dia sendiri tidak melakukannya gitu. Ya, dia bisa suruh orang, dia bisa kasih orang banyak sekali beban, tapi tidak melakukannya. Nah, itu yang Yesus katakan pada saat ini ya, ayat yang ke-24. Nah, sekarang kita lihat lagi Matius pasal yang ke-11, ayatnya yang ke berapa itu? 38? 28. Matius 11 ayat yang ke-28. Apa itu? Marilah kepadaku, ya, hai kamu yang berat dan yang berbeban berat. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Make sense enggak? Make sense ya? Jadi kita tahu kenapa Tuhan Yesus ngomong seperti itu. Karena dia orang-orang itu banyak sekali yang sudah dibebani dengan beban-beban yang enggak karuan gitu. Ya. Nah, lalu Yesus bilang begitu, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, jadi di situ tuh connectionnya ya. Nah, jadi kadang-kadang kan ini kan kita bisa pergunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari ayat ini. Jadi kalau siapa yang berbeban berat datang kepada Yesus ya. Nah, nanti kita akan melihat bersama-sama. Beban itu saudara ada beberapa hal ya. Apa itu beban? Coba kita lihat ya slide yang berikutnya please. Apa itu beban? Nah, beban itu kan seperti kayak tadi itu berat ya. Nah, ini juga bisa sama. Seperti apa? Beban berat juga seumpama pohon mangga. Pohon itu kalau misalnya buahnya menggelantungan, dia berat beban. Itu beban juga itu, ya. Beban berat. Kalau saya lihat pohon duren itu kan berat ya. Tapi pohonnya itu wow, gede banget gitu ya. Kuat dia menahannya itu. Kalau kayak begini nih, pohon mangga kan dia ngedoyok dia gini ya. Karena buahnya udah makin banyak gitu. Bisa juga, itu diartikan bisa juga gini. Orang semakin dewasa itu harus semakin tunduk. Semakin dewasa gitu, semakin wise lah, semakin semakin mengerti, penuh dengan pengertian ya. Itu yang dia maksud juga gitu. Karena sudah merasakan asam garam. Ya. Nah, lalu next one. Jadi apakah beban itu? So what is the burden? Coba lihat unsolved problem. Salah satunya yaitu next masalah besar masalah besar yang tak terselesaikan. Kalau misalnya seseorang punya masalah dan dia tidak bisa selesaikan, masalahnya besar ya, nggak bisa selesaikan, maka itu jadi beban berat.
Kemana saja Anda pergi, apapun yang Anda kerjakan rasanya gak enak, rasanya kurang afdol, kurang bagaimana gitu. Karena banyak beban yang tidak bisa diselesaikan. Banyak masalah yang tidak terselesaikan. Ya, itu salah satunya ya. Saya nggak tahu, coba selidiki di antara kita, siapa yang kira-kira punya banyak sekali beban. Aduh, belum ini, aduh, belum itu, aduh si ini, aduh si itu, wah ini, wah itu. Ya, coba dipikirkan ya. Jadi itu adalah beban kita gitu. Nggak mungkin kita tinggalkan itu beban, nggak mungkin. Karena itu terjadi di dalam kehidupan kita. Next one, coba, yang kedua. Yang kedua itu adalah melaksanakan tugas yang dipercaya. Jadi kalau misalnya kita kerja, itu kan beban juga gitu, ya. Jadi kita harus mengerjakannya dengan baik gitu. Ada banyak sekali kerjaan dikasih ke kita nggak sanggup, kerjakannya, karena terlalu berat, terlalu banyak. Jadi makin banyak beban itu kepada kita gitu. Itu pekerjaan yang tugas yang dipercaya. Jadi kalau kita tidak bertanggung jawab, maka kita nggak merasa kita fine aja gitu. Kita nggak merasa bahwa itu beban. Karena who cares? Siapa yang peduli? Aku bisa kerjain atau tidak bisa kerjain. Jadi nggak jadi beban. Ya, maksudnya tidak mau memikul itu beban. Tapi kalau kita orang yang bertanggung jawab, maka kita akan lakukan itu. Apapun yang terjadi, kita akan kerjakan dengan baik, semaksimal kita. Ya, itu ya salah satunya. Oke, itu adalah beban. Jadi banyak macamnya sih. Satu lagi lah, nomor 3. Apa itu? Memperkenalkan Yesus. Memperkenalkan Yesus itu juga beban, saudara. Ya, maksudnya apa? Menginjil. Itu harus ada beban. Misalnya saudara kita yang belum mengenal Tuhan, orang tua kita, mama kita, papa kita. Lalu mereka belum kenal Tuhan, apakah itu salah satu menjadi beban kita atau tidak? Atau kita masa bodoh, mereka mau apa kayak terserah. Ya, tapi kalau itu yang menjadi beban kita, kita tetap rindu supaya mereka itu bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada beberapa keluarga di antara kita itu kan pas papanya itu menerima Tuhan Yesus, nggak lama dia berangkat. Jadi anak-anaknya itu kan bebannya enak gitu, udah lepas gitu. Tapi ada yang belum kesempatan untuk memberitakan Injil, sudah keburu jalan. Wow, jadi gimana? Ya, jadi itu dia kembali lagi kepada tema yang bulan lalu. Jadi selama ada kesempatan, mari kita menanggalkan beban itu. Ya, coba di antara orang tua kita atau saudara kita atau teman baik kita ya yang belum mengenal Tuhan, itu merupakan beban. Ya, penginjilan di pedalaman di mana-mana gitu. Ya, itu beban. Ya, nah itu dia. Jadi itulah salah satu 3 macam beban yang kita bisa lihat. Ya, ada banyak sekali beban-beban yang lain, tapi kita tidak lihat itu. Nah, lalu kita lihat berikutnya, please. Slide yang berikutnya. Cara menanggalkan beban. Cara menanggalkan beban bagaimana? Nah, 1, datang kepada Yesus. Jadi sebelum masuk kepada ini, ya, saya teringat bahwa coba kita perhatikan baik-baik bahwa di mana ada berkat, maka di situ ada beban, betul nggak? Di mana ada berkat, di situ ada beban. Jadi beban dan berkat itu udah kayak saudara, udah kayak saudara, udah kayak cousin, udah kayak brother sister. Contoh, kalau misalnya suami istri diberkati seorang anak, gimana? Beban nggak? Ya, beban itu. Kalau seandainya kita diberi pekerjaan, dikasih kerjaan, tadi nggak ada kerjaan, terus dapat kerjaan, begitu dapat kerjaan, beban tidak? Ya beban lah kerjaan itu, kita harus bangun pagi-pagi, ya kan siap. Pertama-tama sih memang senang, tapi lama-lama
Aduh, kerja lagi. Aduh, kerja lagi. Aduh, bangun lagi. Beban itu. Udah disertai berkat ya, diberkati, pasti ada beban. Kita diberkati oleh Tuhan, harus ada beban pasti. Kita dapat berkat banyak. Contoh bukannya soal uang saja ya. Apa saja, contoh uang, kita diberkati. Lalu kita, masa enak-enak aja pakai uang itu, tapi kita pun juga punya berkat. Siapa yang kita bisa tolong, siapa yang kita bisa bagi, kan gitu. Kayak begitu. Ya, contoh misalnya waktu lagi masa pandemik, di mana kita diberkati, jadi kita juga mau memberkati. Betul nggak? Kita bantu orang-orang yang membutuhkan. Kita bantu di Indonesia lah. Karena kalau di sini, sebagaimana kita juga tahu, kalau mereka yang punya izin tinggal, mereka nggak masalah. Tapi mereka yang tidak punya, ini yang masalah, ya. Dan juga mereka yang student overseas itu masalah. Mereka benar-benar masalah besar. Nah, beban kita itu untuk mereka, kita bantu mereka. Itu namanya kita diberkati, tapi kita tetap ada beban. Itu harus. Ya, Anda kalau misalnya diberi pasangan hidup ya, kenalan sama cewek atau kenalan sama cowok, jadi pacaran, itu beban nggak? Beban pasti. Kalau single ada beban nggak? Nggak ada, mau ngapain kayak tiba-tiba kenalan cewek, ya kan? Tiba-tiba kenalan cowok. Mending kalau cowoknya tiap kali pergi bayar, dia yang bayar loh. Atau cowoknya bilang, gantian dong lo. Begitu. Giliran si ceweknya bayar, dia makan di restoran yang mahal. Giliran si cowok yang bayar, dia makan di food court. Wah, nggak cenglir. Itu akan dapat pacar beban. Itu kan sebetulnya kan berkat loh. Dapat pacar. Lalu pacaran aja udah banyak beban, apalagi nikah. Udah masuk pernikahan beban nggak? Beban bener, baru bukan main, ya kan? Beban itu, tapi diberkati oleh Tuhan sehingga bisa menikah. Ya, lalu kalau mau punya anak, tambah lagi itu beban. Tapi diberkati oleh Tuhan seorang anak. Nggak punya anak, bingung juga, ya kan? Tapi kalau diberi anak, jadi beban. Itu jadi berkat dan beban itu selalu berkaitan, ya. Jadi tolong diperhatikan itu, selalu diperhatikan. Gak ada cuma hanya terima berkatnya, gak bisa. Itu selalu ada follow up. Kita kenal Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wow, merdeka, bebas dari dosa. Tapi ada beban gak? Ada beban. Ya, kita melayani Tuhan, kita memberitakan Injil, kita memberitahukan saudara-saudara kita, itu beban kita. Ada amin? Ya. Nah, jadi ingat itu, ya. Di mana ada berkat, pasti di situ ada beban. Nggak mungkin enggak. Ya, coba ada perhatikan ya. Lalu jadi kita lihat cara menanggalkan beban, datang kepada Yesus. Yang nomor 1 dulu, datang kepada Yesus. Yang tadi, marilah kepadaku, hai semua yang berbeban berat, ya kan? Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Artinya, datanglah kepadaku, marilah datang kepadaku, hai yang berbeban berat. Jadi yang pertama, bagaimana caranya itu datang kepada Yesus. Kalau kita tidak datang kepada Yesus, kita mau ke siapa? Mungkin juga ada teman yang bisa kita andalkan, atau kepada orang tua, atau kepada siapa, teman baik, atau siapalah yang bisa kita datang gitu. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, itu Yesus yang menyuruh. Yesus menyuruh kita untuk datang kepada Dia. Datang kepadaku yang berbeban berat. Jadi datang kepada Yesus dengan cara apa? Oh Tuhan, ya, dengan cara berdoa dan dan sujud di hadapannya Dia. Gitu, Tuhan, aku banyak sekali beban, aku tidak sanggup untuk melakukan ini semua, aku tidak bisa sanggup untuk pikul, tolong Tuhan, Engkau saja yang dapat melakukan ini semua, gitu. Itu yang namanya datang kepada Yesus. Kalau datang kepada orang, mungkin dia bisa, mungkin dia nggak bisa. Ya,
Jadi susah gitu, makanya jangan mengandalkan kepada manusia. Lebih baik datang kepada Tuhan, datang kepada Yesus. Nanti Yesus yang menggerakkan orang-orang di sekitar kita yang bisa menolong kita. Ya, itu bisa gitu. Kadang teman yang kita percayai, ternyata begitu kita punya masalah, kita punya beban, tiba-tiba mereka menjauh dari kita. Bisa, kita tidak pernah menyangka. Ada kadang-kadang teman yang kita tidak sangka, yang nggak terlalu dekat, begitu kita kenapa-napa, punya beban kenapa, kelihatan sama dia, lalu dia datang dan dia mencoba untuk menghibur, menolong. Ada yang seperti itu. Pernah nggak alamin? Ya, ada. Gitu. Tetapi yang paling utama sebagai anak-anak Tuhan itu coba datang kepada Yesus. Ada banyak sekali orang beban, dia kalau nggak kenal Yesus, dia datang kepada dewa-dewa, saudara. Dia datang kepada dewa-dewa, nggak bisa tolong lah. Malah bukan makin baik, makin buruk. Karena nggak bisa itu, mereka nggak bisa tolong. Yang bisa tolong adalah Yesus. Sebagai Tuhan, sebagai Raja kita di dalam hidup ini. Nah, lalu banyak sekali orang mengalami begitu saya sudah datang kepada Tuhan Yesus, beban hilang nggak semuanya? Ada juga yang enggak. Pak, saya sudah doa Pak sampai berapa minggu, nggak ada terjadi apa-apa tuh. Ayo gimana? Ya, ayo gimana? Nggak masalah gitu, ya. Tetap datang kepada Yesus, karena kita datang kepada Yesus itu baru benar. Ada banyak orang anak-anak Tuhan sudah datang kepada Yesus, tunggu seminggu 2 minggu, tidak ada jawaban, tidak ada terjadi apa-apa, dia pindah, dia cari yang lain. Ini repot, saudara, repot. Belum mendapatkan sesuatu mujizat, dia sudah pindah dulu, cari yang lebih yang lebih hebat daripada Tuhan Yesus. Banyak anak-anak Tuhan yang seperti itu. Oh, kalau saya percaya bukan kita ya, bukan kita. Kita itu udah jadi murid-murid Tuhan, selalu mengandalkan kepada Yesus Kristus. Ada amin? Nah, ya, datang kepada Yesus. Ingat, jadi yang pertama kita punya beban, datang kepada Yesus, minta pertolongan. 2, menyerahkannya kepada Yesus. Coba kita lihat tuh ayatnya 1 Petrus 5 ayat yang ke 1 Petrus 5 ayatnya yang ke berapa itu? Ya, yang ke-7 ya. Ayat yang ke-7 ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Wow, ini kan siapa yang tulis bukan Rasul Paulus, Petrus ya. Karena kan di surat Petrus, jadi Petrus itu memberitahukan kepada semua murid-murid Tuhan Yesus, kepada semua yang membacanya, ya. Dia bilang apa? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, serahkanlah segala bebanmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi yang namanya serahkanlah itu memberi, serahin semua. Ada banyak orang ditanya, sudah doa, sudah minta sama Tuhan, tolong, ya sudah kasih semua, sudah serahin semuanya, ya sudah, tapi belum. Ya baru Tuhan, tolong dong, gimana ya, saya punya bla 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 bla. Tapi nggak dengan sungguh-sungguh gitu, nggak dengan sungguh-sungguh menyerahkannya semua beban itu. Sedangkan kan Tuhan Yesus bilang datang, dan firman Tuhan katakan juga, serahkan segala kekhawatiranmu. Khawatir itu kan beban ya. Betul dong? Khawatir itu beban. Aduh, jangan-jangan nanti anak saya bagaimana? Aduh, jangan-jangan nanti rumah bagaimana? Aduh, jangan-jangan nanti suami saya kemana-kemana. Aduh, jangan-jangan nanti saya diberhentiin lagi. Itu udah jadi beban. Khawatir. Iya, khawatir. Bagi mereka yang mungkin itu juga beban, yang masih belum mendapatkan pasangan, atau yang masih cari, atau yang sedang, ya kan, yang sedang pacaran atau apa, itu kan juga merupakan satu beban. Jadi serahkan kepada Tuhan.
Ya, serahkan. Yang namanya serahkan itu kasih gitu. Jadi cuma bukan hanya di mulut saja gitu. Seandainya kalau misalnya ini HP saya bilang saya kasih ke Ibu Jenny, ya kan, Ibu Jenny ini ambil HP. Nah, ketika Ibu Jenny pegang, saya nggak kasih dia. Ambil dong, ambil nih. Saya nggak mau lagi nih HP nih bikin masalah apa segala. Tapi Ibu Jenny tarik-tarik, saya tetap tahan, nggak kasih. Kalau mau kasih, lepas gitu, lepasin semua, lepasin. Memang nggak gampang. Nggak gampang kalau kita suka dengan beban itu, kita sulit untuk memberikannya kepada Tuhan Yesus. Tapi kalau kita tidak suka dengan beban itu, kita dengan mudah saja serahkan ke semua itu. Ada banyak orang yang menyadarinya, ternyata dia rupanya suka kali sama masalah, sama bebannya. Ya, orang kalau yang sudah menyerahkan beban kepada seseorang, kepada Tuhan Yesus, wajah dia itu otomatis berubah. Kemungkinan yang tadinya dia jalannya begini, kalau orang yang jalannya begini, dia pasti banyak beban. Iya, gitu. Jalannya begini, suka gini, ya. Kayaknya bongkok. Siapa di sini yang suka jalan gitu? Nah, secara tidak menyadarinya, banyak pikiran dia. Banyak sekali yang harus dia kerjakan, banyak sekali beban yang, dia nggak tahu bagaimana. Dia tidak sadar dia jalan, dia begini. Kalau orang yang tidak, maksudnya yang sudah diberdekakan, serahkan beban itu, dia jadi jalannya kan begini, enak. Haleluya, haleluya, betul tak? Haleluya, aku serahkan semua bebanku kepada Tuhan. Ya, ingat ya, beban yang kita serahkan itu jadi gimana ya? Jangan bukan melepaskan tanggung jawab, nggak bisa. Suruh Tuhan Yesus yang tanggung jawab. Nggak mau kerja, serahin ke Tuhan, karena kerja itu ada beban. Pak Andi bilang katanya berkat sama beban itu selalu berkaitan. Enggak lah, saya maunya berkat aja. Jadi begitu dapat kerjaan, serahin aja semuanya ke Tuhan. Nggak mau kerjain ini, nggak mau kerjain itu. Aku sudah serahkan semua ke Tuhan Yesus. Mana bisa begitu? Tanggung jawab harus dikerjain. Rumah, kalau itu kan rumah itu juga merupakan beban. Betul atau betul? Coba itu rumah nggak dibersihin. Coba itu rumah nggak divakum. Coba itu toilet semua kamar mandi tidak dibersihin. Jadi apa kira-kira? Begitu mau bersihin beban kan? Baru beresin, baru vakum, baru sehari 2 hari kotor lagi, gimana sih? Sampai kalau orang mau masuk, kita tunggu, keset dulu di depan. Baru di vakum. Nggak berasa, banyak sekali beban. Ya, tapi serahkan. Siapa di sini yang masih belum menyerahkan bebannya kepada Tuhan? Ayo coba dah pikir dah. Ya, mau dipegangin terus atau mau diserahkan kepada Tuhan? Kalau saya pribadi, saya akan serahkan ke Tuhan. Maka kalau orang yang tahu di mana dia harus serahkan bebannya dia, baik itu berat maupun ringan, dia tuh sukacita banget gitu. Orangnya sukacita. Jadi fun-fun aja gitu. Ya. Orang yang pendiam itu biasanya simpen beban tuh. Ya, orang yang pendiam, ya nggak mau banyak ngomong. Bebannya tuh dia simpen terus di sini. Ya, saking beratnya di sini, jadi dia jalan begini. Kayak pohon aja kan, banyak buah, jadi dia begini kan. Orang juga gitu sama. Tapi begitu dia lepasin, dia serahkan kepada Tuhan Yesus. Aduh, puji Tuhan. Pernah nggak ngalamin seperti itu? Aduh, puji Tuhan, aku lepas dah bebanku. Ya, contoh kalau misalnya anak-anak udah pada kawin. Waduh, puji Tuhan. Anak-anak udah pada bebas. Aku merdeka, aku dan istri dan suami merdeka.
Begitu tuh anak kena masalah, pada datang lagi, balik lagi ke rumah. Aduh. You can't get away from burden. Kita nggak bisa menghindar, percaya deh. Tapi begitu kita dapat yang kita tidak bisa hadapi, lepas, serahkan ke Tuhan. Itu yang dimaksud. Kalau bisa dihadapi, hadapi dong. Karena kan kita juga diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja Mulia. Wih. Ya. Hebat. Yang nggak bisa baru serahin ke Tuhan. Gitu. Serahin, betul-betul serahin gitu. Ya, next. Yang terakhir, coba lihat apa? The last one. Nah, terus sama gambarnya sekalian, please. Ya, Allah menanggung beban setiap hari. Wow. Coba lihat tuh ayatnya. Jadi Tuhan itu menanggung beban kita itu setiap hari. Dia tanggung beban segala macam. Coba lihat ayatnya. Di mana itu? Di Mazmur 68 ayat 20. Allah bagi kita adalah Allah yang bukan, yang 20. Itu kan 68:21. Nah, terpujilah Tuhan, ya. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Selah. Terpujilah. Ayo kita baca di sini bersama-sama ya. 2, 3. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Selah. Kenapa kita mesti agak kenceng ngomongnya? Kenapa? Kenapa mesti agak kenceng ngomongnya? Hello? Ada apa? Ada tanda seru. Kalau ada tanda seru tuh kenceng ngomongnya. Hei, masa mau panggil orang? Hei. Udah dipanggil. Udah, hei. Bukan begitu panggil. Hei. Masa baca ini, terpujilah Tuhan. Hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Enggak begitu. Terpujilah Tuhan. Ada amin. Tandanya kita, wow, kita bersyukur banget gitu. Hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan. Hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Hari demi hari. Jadi setiap hari Dia menanggung bagi kita. Dia menanggung apa? Ya itulah kalau kita punya masalah, kita punya beban, kita lepasin ke Dia kan dia takep-takepin semua masalah setiap orang. Ya, betul dong. Dasarnya apa? Ya Tuhan Yesus yang suruh. Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jelas dasarnya. Kalau kita datang ke yang lain, ya kepada dewa-dewa yang lain, dewa-dewa itu nggak pernah suruh datang. Orang-orang itu yang datang, bawa segala persembahan, segala macam-macam. Dengan catatan supaya ditolong bebannya. Tapi sayang sekali, mereka tidak pernah berbicara, tidak pernah menyuruh. Yang menyuruh adalah Tuhan Yesus Kristus. Ada amin? Jelas. Kalau sudah disuruh, kita lakukan, enak dong. Karena disuruh. Kalau nggak disuruh, kita lakukan kan repot juga. Gitu. Hari demi hari. Jadi ada satu lagu, saya teringat. Apa sih itu yang hari demi hari ku beserta Yesus. Ada tuh lagu, suka duka ku jalani bersama Yesus, ya kan? Terus apa lagi tuh? Pencobaan dan ya.
Wish, hari demi hari. Jadi setiap hari ketika kita bangun, kita lihat melek dan kita melakukan tugas kita tahu bahwa Allah itu siap untuk menerima beban kita. Ada amin? Siap. Jadi jangan merasa terbeban, jangan merasa itu kita sendirian, jangan. Kematian Yesus Kristus di kayu salib itu bukan hanya cuma hanya show off atau apa, bukan. Karena penderitaan yang diambil dari kita, pengampunan dosa kita, itu kematian Yesus Kristus. Dia bukan hanya mengampuni kita, tetapi dia juga suruh kita datang kepada dia. Dia bukannya hanya datang saja, dia bukan suruh kita itu datang kepada Yesus, tetapi dia juga memberikan Roh Kudus kepada kita. Ada amin. Mau apa lagi? Kadang-kadang makanya saya suka sedih juga gitu kalau lihat anak-anak Tuhan itu menderita gitu, kayaknya susah banget gitu. Ya memang sih mau bagaimana gitu. Apakah kita ini sudah betul-betul menyerahkan semua kepada Tuhan atau belum gitu? Atau kita cuma hanya minta belas kasihan dari orang lain? Bisa. Minta perhatian. Bisa. Untuk supaya jadi terang dan garam, itu nggak gampang. Menjadi terang dan garam, itu apa? Menjadi terang aja udah beban, apalagi jadi garam. Emang kalau jadi terang, emang enak? Enak gak jadi terang? Ada pengorbanan gak? Ada nggak pengorbanan jadi terang? Habis-habisan itu pengorbanannya. Coba lihat lilin. Lilin kalau nyala, habislah badan dia kalau kita diamin terus nyala sampai pagi. Habis lilinnya. Itu dia berkorban untuk supaya kita bisa lihat ya terang. Iya. Enggak gampang. Maka dari itu kematian daripada Yesus Kristus di kayu salib bukan hanya menebus dosa kita, tapi dia itu mengampuni kita dan dia itu memberi kuasa kepada kita. Siapa yang datang dan percaya kepadanya, maka kita diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Ada amin. Sehingga kita sanggup, kita kuat, kita bisa menjadi terang. Iya. Nah, ini adalah satu pengertian dari kita pada pagi hari ini, dari saya, supaya kita itu bisa mengerti bahwa ada beberapa beban ya, dan bukan itu saja, inilah cara bagaimana kita itu bisa menghadapi beban itu. Yaitu satu, kita mau datang kepada Yesus. Jadi datang dengan pengakuan ya kesalahan-kesalahan apapun juga. Orang kalau yang berbuat dosa, suami yang selingkuh atau istri yang selingkuh, emang nggak beban? Beban dia ketakutan, dia ketakutan ketahuan, ketakutan ini, ketakutan itu. Tapi sayang sekali, kalau di hadapan Tuhan, semua telanjang, semua terbuka. Apa yang mau ditutupi? Nggak ada yang bisa ditutupi. Cuma hanya di hadapan manusia saja, ya, engkau akan mengalami beban yang sangat luar biasa. Kalau misalnya tidak berbuat dosa, nggak ada sesuatu yang kita tutupi di hadapan Tuhan. Ya kita enak-enak aja gitu. Dan kuasa Tuhan itu selalu nyata dalam hidup kita. Ya, nah, ya jadi yang pertama kita datang kepada Tuhan Yesus. Yang kedua kita serahkan kepada Yesus. Sudah serahkan atau belum? Itu tergantung dari kita semuanya. Mau tidak serahkan kepada semua beban-beban kepada Tuhan. Ya, yang ketiga itu kita percaya bahwa hari ke hari, yaitu hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Ada satu ayat di mana itu? Saya ingat, Yesaya pasal yang ke-46. Ya, Yesaya pasal yang ke-46 kalau nggak salah. Yang katanya Tuhan itu, Allah itu sampai putih rambutmu, aku tetap menggendongmu. Kalau nggak salah Yesaya 46 ya, ayat yang ke-6.
Sampai masa tuamu aku tetap menggendongmu. Ya, tuh, benar. Ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Klop sama yang tadi. Mazmur pasal yang ke-68. Itu kehebatan daripada Tuhan kita. Tidak pernah nanti di sini bicara ini, tahu-tahu di sini nggak bicara ini. Repot tuh kalau begitu, nggak klop. Tapi firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu itu klop. Ada amin? Sampai akhir hidup kita, Tuhan selalu menggendong kita. Beban apa yang dia tidak bisa tangani? Ya, nggak ada. Setiap orang itu mengalami perjuangan. Di mana saja kita berada, kita mengalami perjuangan, percaya deh. Ya, Anda bisa lihat seperti saya seperti ini kayak sekarang. Coba lihat 30 tahun yang lalu. Anda pasti nggak mau jadi kayak saya. Nggak mau. 1 minggu cuma ada $10 untuk makan. Percaya nggak? $10 sisa untuk beli makanan. Tahun 80 berapa itu? 83, 80. 80, 81, 2. Hah? Kerja habis untuk bayar ini, bayar itu. Wow. Nggak akan. Di dalam hidup ini kita harus menghadapi satu perjuangan, ya. Tetapi ketika kita mendapatkan beban, kita tahu kepada siapa. Dulu saya nggak tahu, saya belum kenal Tuhan. Jadi apa-apa tuh dipegang sendiri, dihadapi sendiri. Pantaslah, bebannya berat banget. Saya lagi pikir, coba saya kenal Tuhan, ya toh, sejak dulu. Sejak waktu lagi kecil kayak, lagi medium kayak, lagi teenager kayak gitu kan. Saya suruh, udah enak deh. Tapi ya, itulah yang menjadi kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tapi bagi saya, maksud saya, orang kita yang sekarang ini jangan sampai terulang seperti orang yang nggak punya Tuhan gitu. Ya, tapi mari biarkan Tuhan itu, biarkan Roh Kudus ikut campur dalam hidup kita. Jalan satu-satunya, serahkan beban kita kepada Dia. Ada amin? Datang kepada Yesus, ngaku segala macam. Wah, Tuhan tolong ini itu, serahkan semuanya dan kita berjalan dengan luar biasa. Ada amin? Mari kita persiapkan diri kita untuk kita terima perjamuan kudus.